Hari ini kita mau tanya-tanya masalah rumah obrolan togar. Apa nih Bang maksudnya nih Bang? Abang buat rumah obrolan togar ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, ya. Jadi ini sebenarnya idenya muncul beberapa bulan yang lalu dengan Bang Jel selaku owner daripada rumah orang tua, Rod, ya. Lalu ada ide, kenapa ini nggak juga seperti di cloning jadi rumah obrolan togar, gitu. Ya. Dalam setiap hukum yang tak adil, pengacara turut pula memberi andil. Setiap hukum yang dipakai menindas, pengacara seharusnya hadir mewakili tertindas. Membela mereka yang dinista penguasa, mewakili mereka yang tak bisa bersuara. Pengacara berdaya menegakkan hukum ketika negara hanya kekuasaan belaka. Tapi laku pengacara ideal hanya bisa tercipta jika mereka hidup dalam keseimbangan rasa. Tak hanya mengejar materi semata, tapi peduli keadilan bagi kaum lemah. Mencari nafkah dengan martabat tinggi, bangga terhadap profesi, sehingga tak terbeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 23 Juli 2020 di rumah orang tua di Jalan Perdamaian. Kalau kita dari Simpang Maut arah ke Medan itu sebelum SBU sebelah kanan. Ngopi di sini paten kali. Hari ini kita bersama Bang Togar, pengacara rakyat Kabupaten Langkat yang udah kondang. Hari ini kita mau tanya-tanya masalah rumah obrolan togar. Apa nih Bang maksudnya nih Bang? Abang buat rumah obrolan togar ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebenarnya nggak ada maksud apa-apa, ya. Jadi ini sebenarnya idenya muncul beberapa bulan yang lalu dengan Bang Jel selaku owner daripada rumah orang tua, Rod, ya. Lalu ada ide, kenapa ini nggak juga seperti di cloning jadi rumah obrolan togar, gitu. Ya, rumah obrolan togar. Yang mendasari pemikiran kita adalah bahwa selama ini, ya, di Kabupaten Langkat khususnya masyarakat dari kalangan masyarakat marginal atau yang tidak mampu, ya, mereka sangat sulit, ya, untuk mendapatkan pencerahan apalagi pendampingan ketika mereka memiliki atau berhadapan dengan proses hukum, ya. Berangkat dari keprihatinan itulah, ya, maka kita terpikir, ya, bagaimana kita agar bisa memberikan, ya, waktu dan pemikiran kita untuk membantu masyarakat tersebut, ya. Banyak yang mengatakan, ya, bahwa pengadilan adalah tempat untuk memperoleh keadilan. Namun faktanya, ya, untuk yang namanya pengadilan, ya, walaupun, ya, para pakar hukum mengatakan bahwa pengadilan kita, ya, itu selalu, ya, peradilan yang cepat, murah dan berkeadilan, ya, harapan, ya, dan seperti udah moto selama ini. Tapi faktanya, ya, kalau saya mengatakan, ya, jika boleh kita minta kepada Allah, kepada Tuhan, hindarilah dua dalam hidup kita. Apa itu Bang? Yang pertama sakit. Yang kedua berurusan dengan pengadilan. Kenapa? Karena dua-duanya, ya, memakan pikiran, ya, orang sehat berurusan dengan hukum, itu juga jadi sakit, gitu. Jadi andaikan boleh, ya. Jadi itu yang melatar belakangnya. Maka kita punya pemikiran, ya, tempat ini, ya, dijadikan seperti tempat konsultasi, ya, edukasi untuk bisa memberikan solusi
dalam arti kata ya, dalam misalkan perkara-perkara perdata itu ya, agar diselesaikan misalkan melalui mediasi ya. Kenapa mediasi itu sangat dibutuhkan ya? Karena yang pertama gitu, kalau penyelesaian satu perkara seperti perdata itu harus ya melalui putusan pengadilan, maka yakinlah ya, yang kalah pasti mengatakan bahwa itu putusan tidak adil. Terus bang, macam mana caranya orang bisa konsultasi sama abang di rumah obrolan togar ini? Ya jadi gini, jadwalkan atau ya, gimana? Untuk sementara kita rencanakan nanti ya dengan bantuan teman-teman semua ya, dengan memanfaatkan teknologi media sosial ya. Kita merencanakan satu kali dalam satu minggu, satu minggu ya, nanti jadwalnya mungkin apakah setelah sholat Jumat ya, itu dan ditambah malam. Berarti setiap Jumat bang? Jumat dan malam ya. Jumat siang dan ya, malam. Jadi kalau Jumatnya setelah sholat Jumat gitu ya. Nah, silahkan ya bagi masyarakat ya, yang mau konsultasi ya silahkan datang, dan kita tidak punya bayaran sama sekali, tidak. Gratis. Yakin memang ini gratis? Yakin. Nanti enggak. Ya jadi ya mungkin gini ya, banyak orang juga mengatakan sama, artinya gini, mohon maaf ya, ini teman saya ini lama ya, dari tahun 2000-an gitu ya, ya sama kami dulu aktivis, dan akhirnya sekarang kami sama-sama jadi lawyer juga, iya kan? Maka tadi sebelumnya ya saya sempat nangis mengingat masa lalu gitu ya. Dulu juga orang nggak percaya itu gitu, nggak percaya yang namanya ini itu, enggak, yakinlah ya, ya pasti ada. Jadi sama kayak ini ya, ini gratis. Namun jika memang kita berikan nanti misalkan ya, kita berikan ya dalam bentuk konsultasi kita ini ya, tapi tidak dapat juga solusi, silakan ke pengadilan. Jadi kalau ke pengadilan kita akan bantu. Namun di sini dalam perkara perdata kan nggak mungkin, karena ada biaya yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Jadi bang, hal-hal apa aja yang menjadi ranah ruang lingkup untuk yang dikonsultasikan sama abang di rumah obrolan togar ini? Segalanya yang berkaitan dengan hukum ya, ya berkaitan dengan hukum ya, yang berlaku di negara ini ya. Namun gini, hukumnya juga gini ya, kalau misalkan dia persoalan pembagian waris gitu ya, yang beragama Islam, pasti ranahnya kan di pengadilan agama gitu ya. Itu yang saya katakan tadi, jika bisa ya kita coba ini bagaimana supaya ini dimediasi ya, jangan harus melalui putusan pengadilan. Kenapa itu kita utamakan? Karena apapun ceritanya putusan pengadilan kalau yang seperti itu pasti menimbulkan luka. Yang pasti kalau dalam Islam hablum minan nasnya akan terputus seperti itu. Sedikit bang, persoalan hukum di Langkat yang dalam pandangan abang sudah baik atau sudah gitu? Jadi gini, kalau bicara tentang hukum ya, sebenarnya kita tidak bisa ya langsung ya mengatakan misalkan Langkat, tapi nggak ada masalah ya, karena kita berada di Langkat ya. Tapi secara umum mohon maaf ya, tapi ini pendapat saya pribadi ya, persoalan hukum ya di sini belum seperti yang kita harapkan, termasuk yang diharapkan oleh para pendahulu kita ya. Ini juga lah yang melatar belakang ya. Jadi dia gini salah satunya ya, hukum dan meminta pendampingan hukum itu masih hal yang mahal di negeri ini ya. Di satu sisi kalau kita bicara Langkat, mohon maaf, Langkat ini adalah salah satu kabupaten yang mungkin ya, salah satu kabupaten di antara yang lain tertua di Sumatera Utara ya. Tapi ya dari sisi tingkat perekonomiannya mungkin Kabupaten Langkat ini masuk juga bagian salah satu kabupaten miskin di Indonesia. Lalu bagaimana masyarakatnya mau membayar jasa advokat secara umum? Nggak mungkin gitu. Lagi gini bang, abang kan dulu tuh kayaknya pernah di lembaga apa ya, pendampingan anak P2P2 iya, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Saya koordinator pertama ketika dibentuk di Langkat. Itu berfungsi secara maksimal nggak bang? Atau cuma sekedar nama aja ada di Langkat? Tapi fungsinya ada. Gini, saya tidak mengatakan bahwa di masa saya koordinator dia lebih baik
Tapi ada hal yang tidak bisa kita pungkiri, Langkat masuk sebagai kabupaten percepatan layak anak di masa saya menjadi koordinatornya. Ya, jadi Langkat itu masuk sebagai kabupaten percepatan layak anak dan menerima juga ada 2 penghargaan, satu dari presiden, yang kedua adalah dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ya, saya dulu sering katakan, bicara tentang persoalan anak, dia tidak punya waktu dan tempat sama dengan penyakit. Jadi kalau misalkan dibikin gini, hari Senin sama Jumat tetap enggak. Ya, perkara anak bisa muncul pada hari Minggu, bisa muncul pada malam hari. Ya, jadi di sini memang seharusnya orang-orang yang berada di dalam ini, ya, dia harus lebih mengedepankan, ya, kepedulian dan rasa sosialnya daripada formilnya seperti, ya, yang sekarang. Ya. Terus Bang, terkait penanganan kasus-kasus anak di Kabupaten Langkat, ya, seperti apa Bang? itu juga memprihatinkan. Ya, jadi kalau kemarin saya dengar juga di apa ya, di mana Bang? pandangan umum atau ini di ya, Bang? Ya, di DPRD Langkat soal anak, maka di situ ya disampaikan bahwa ini ada P2 udah ada tempat, ya, dalam arti kata bagaimana, ya, bahwa pemerintah Kabupaten Langkat ya telah menunjukkan kepedulian. Gini, ya, persoalan anak ini bukan semata-mata anak sebagai korban, bukan semata-mata anak sebagai korban, terus tapi bagaimana juga anak sebagai pelaku. Karena kalau ya kita berbicara tentang anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban, semuanya adalah korban. Korban siapa? Korban kita yang dewasa, korban kita yang tua ini sebenarnya. Jadi gini, kalau dia anak sebagai korban, tindak lanjutnya apa? Ya, agar ya yang dia alami tidak menimbulkan stigma bagi dia ke depannya, agar dia pulih psikologisnya gitu. Itu yang tidak ada. Itu satu. Yang kedua, anak sebagai pelaku. Anak sebagai pelaku seperti tadi saya katakan bahwa ya mereka juga korban kok. Ya, maaf, begitu banyak perkara anak yang berujung akhirnya, misalkan perkara pidana, ya, yang berujung ke pengadilan, tapi mereka tidak mendapatkan pendampingan. Anak sebagai pelaku. Berapa banyak anak yang sekarang menjadi tersangka dan terdakwa perkara narkoba, padahal sebenarnya mereka dieksploitasi oleh orang-orang yang dewasa. Misalkan suruh antarkan ini, ya, antarkan narkoba, ya. Kenapa ini nggak benar-benar ditangani gitu? Padahal undang-undangnya di Undang-Undang 11 2012 yang sistem peradilan pidana jelas dikatakan itu. Walau menjadi seperti menjadi acuan dari Mahkamah Agung bahwa seorang anak yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun maka tidak berlaku diversi. Ya. Kita mau itu dirubah lah, direvisi lah, ya. Ya. Seharusnya tetap bagaimana, kenapa dia sempat menjadi itu, ya. Itu yang harus diinikan, ya. Ada beberapa yang kami dampingi di persidangan, ya. Jelas mereka tidak tahu menahu soal itu, ya. Dan seharusnya juga kalau untuk ini ya, andaikan memang harus melalui putusan pengadilan mengacu Undang-Undang 11 2012 bahwa anak itu kan tidak boleh dihukum, ya, lebih dari setengah hukuman orang dewasa meskipun dia pelaku. Iya. Dan jika di bawah 7 tahun maka dia diupayakan tidak dapat dilakukan penahanan. Dan jika memang antar misalkan ya, maka dia harus didiversi, ya. Tapi persoalan anak yang seperti itu kan juga bermula dari rumahnya sebenarnya, ya. Ada persoalan di dalam rumahnya, akhirnya dia menjadi di luar, lalu penyelesaiannya kemana? Di sini sebenarnya pemerintah daerah dia harus hadir, ya. Pendidikan keluarga ya Bang? Ya, satu pendidikan keluarga. Mohon maaf, ini hal memilukan bagi kita di Kabupaten Langkat bahwa hampir 7 tahun ini angka perceraian di Langkat ini, ya, selalu nomor 2 atau nomor 3 terbesar di Sumatera Utara. Jadi Medan adalah yang pertama, kadang dia Deli Serdang urutan 2, kadang Langkat. Jika kita bicara tentang jumlah penduduk Deli Serdang, berapa juta? Langkat hanya sekitar 1.200.000. Angka perceraiannya hanya di pengadilan agama dalam 1 tahun ya kadang mencapai 1.500 perceraian, belum di pengadilan negeri. Ini maka saya katakan pemerintah Kabupaten Langkat harus hadir, ya.